Dari dunia pekerjaan, di sana mungkin benefitnya itu beda dengan yang ada di Indonesia. Dan dari dunia pendidikan juga ada beberapa kenalan aku yang emang kuliah di luar negeri, wawasannya itu beda sama yang ada di sini. Mungkin itu balik ke individu masing-masing ya. Kalau misalnya dapat kerjaan di luar negeri sih mau-mau aja. Ya kalau aku pribadi sih setuju ya Mas ya, karena untuk di luar negeri sendiri peluang berkarirnya itu lebih menjanjikan dan juga tidak ada batasan usia kalau di luar negeri, beda halnya dengan di Indonesia. Menurut saya sih kurang setuju ya. Kalau masih ada di lingkup-lingkup di Indonesia, kenapa harus ke luar negeri? Kenapa harus di luar gitu? Kita harus ngembangin juga di Indonesia gitu. Masih banyak lingkup-lingkupan kerja yang bagus kok, yang bisa berkembang di Indonesia. Sangat berat sih untuk kayak tadi kamu bilang kabur aja dulu untuk luar negeri ya, karena aku kan kerja dan lahir di sini, jadi aku kan punya keluarga juga, jadi aku lebih baik aku di Indonesia sampai selamanya. Baik, Anda kembali bersama kami di Indonesia Business Forum. Pemirsa, tampaknya bekerja di luar negeri tidak 100% ini membuat sejahtera begitu. Pak Karding, kalau kita lihat akhir-akhir ini TPPO banyak sekali Pak terjadi kasus-kasus dan sebagainya. Sebenarnya unprocedural seperti ini, bagaimana cara kita memitigasi dan juga biar tidak terjadi TPPO dan sebagainya Pak? Ya, kalau kami kementerian ini sedang berupaya bagaimana mencegah agar tidak banyak orang bekerja ke luar negeri dengan cara ilegal atau cara unprocedural. Artinya kita akan buat sistem satu pintu. Yang kedua, di Indonesia harus kita terus mengkampanyekan, mensosialisasikan bagaimana sebenarnya cara bekerja yang benar, aman di luar negeri. Karena yang mengetahui soal ada peluang kerja di luar negeri itu hanya 40%. Oleh karena itu kita harus bekerja keras, berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mengkampanyekan ini. Yang ketiga yang kita lakukan, mau tidak mau kami harus mendorong penegakan hukum terhadap calo, sindikat, atau perusahaan yang nakal. Ini harus kita tegakkan secara hukum. Kalau tidak, itu akan terus terjadi. Nah, yang keempat, jangan-jangan orang ini sukanya lewat lewat unprocedural karena pelayanan pemerintah kurang bagus. Panjang, berbelit-belit. Ini juga mau kita potong nih. Gimana caranya ada pelayanan yang cepat dan mereka betul-betul merasa nyaman dan tidak banyak pungutan. Oke, siap. Ini yang nanti kita tunggu ya Pak Karding. Tapi saya juga mau coba cek di London seperti apa Bang Rian. Adakah mungkin kasus serupa, mungkin pekerja migran ilegal di sana, ataupun Anda mendengar kasus-kasus terkait dengan pekerja migran di London? Sayangnya enggak ya, tapi mungkin ada, tapi aku belum pernah dengar dari Indonesia sendiri. Oke, tapi Bang Rian sebagai pekerja migran di London, ada nggak sih yang mau ditanyakan langsung ke Pak Menteri? Mumpung hari ini bisa langsung berbincang dengan Pak Menteri? Apa sih harapan untuk menyikapi ini permintaan teman-teman Gen Z untuk bekerja di luar tuh apa sih konkretnya untuk membantu hal tersebut? Oke, Pak Menteri boleh langsung dijawab. Ya, yang pertama kita siapkan tempat pelatihan untuk teman-teman itu. Pelatihan itu bisa pelatihan skill, bisa bahasa, dan juga pengisian soal mental. Yang ketiga, informasi yang menyeluruh soal apa-apa yang harus dilakukan untuk berangkat. Ya kan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan teman-teman yang memang pengen coba-coba ke luar negeri, ke kami aja, kita bantulah. Biar kita akan mudah, fasilitasi. gitu ya, Pak, ya? Kita fasilitasi. Oke, Pak Triyono, Anda melihatnya dengan fasilitas yang akan dipersiapkan oleh kementerian begitu terkait dengan pekerja migran ke depannya agar tidak terlalu berbelit-belit begitu ya Pak, agar semakin singkat, semakin mudah dan sebagainya. Apakah ini juga menjadi peluang untuk nantinya yang unprocedural, yang ilegal ini semakin berkurang atau seperti apa Pak? Iya, yang jelas dengan adanya peningkatan kapasitas otomatis ya. Tetapi yang menjadi catatannya adalah lagi-lagi ya perlu adanya koordinasi dan sinergi ya dengan kementerian lain, karena kalau kita berbicara mengenai pelatihan ya, pelatihan kemudian adanya balai latihan kerja, ini kan juga harus ada sinergi dengan dari perguruan tinggi ataupun dari SMK gitu kan. Jadi kalau kita berbicara ini tidak hanya berbicara pada Kementerian PMI maupun Kementerian Ketenagakerjaan gitu.
ini juga kita berbicara bagaimana dunia pendidikan kita. Karena bagaimanapun juga muaranya kan orang-orang ini kan mau masuk di pasar kerja ya, harus disiapkan gitu. Baik. Dan balai latihan kerja yang ada, kemudian adanya link and match. Lagi-lagi saya akan fokus di dalam negeri ya. Nah, seperti Kadin ini, bagaimana Kadin juga menciptakan lapangan kerja, tetapi lagi-lagi yang mengisi ini harus memiliki kapasitas ya, kapasitas dan disiapkan gitu. Adanya link and match. Jadi ketika ada pencari kerja, kemudian ada jabatan yang sesuai dengan kapasitas, jadi ini akan mengurangi orang-orang untuk misalkan untuk pergi ke luar negeri misalkan ya, tetapi dengan catatan tadi bagaimana upahnya, kemudian Oke. juga jaminan sosialnya juga harus dipenuhi gitu. Oke, kalau dari Kadin melihatnya sebenarnya peluang permintaan pekerja migran di luar negeri sana seperti apa, sebanyak apa? Sebenarnya peluang di luar negeri itu cukup besar sekali. Oke. Dari berbagai kawasan tadi yang saya sebutkan, saya ambil contoh misalnya Jepang. Kemarin kita diskusi dengan Pak Menteri. Kebutuhan perawat, nurse ataupun caregiver di Jepang itu tinggi sekali. Kebutuhan untuk caregiver tahun ini itu dibutuhkan sekitar 260.000 caregiver. Oke. Peluang itu cukup besar. Nah, hanya persoalannya, sementara di sisi yang lain di Indonesia lulusan nurse itu cukup besar. Saya membaca laporan dari Kementerian Kesehatan 2023 kalau tidak salah, itu ada sekitar hampir 695.000 nurse yang masih belum ditempatkan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, peluang ini sebenarnya SDM-nya sudah ada. Tapi memang di sisi yang lain ada kendala, yang ini tentu juga menjadi Kadin akan berperan juga untuk membantu. Kelemahan daripada pekerja kita, nurse misalnya, itu tadi disinggung sudah, itu nomor satu bahasa. Kemampuan dia sebagai nurse sudah cukup bagus sekali. Tetapi kelemahannya dia bahasa. Sehingga pekerja kita kesulitan bersaing dibandingkan dengan Filipina, misalnya India ataupun Bangladesh. Yang mungkin mereka karena terbiasa sehari-hari sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itulah kemudian tadi di awal kami menganggap itu menyebutkan tantangan bagi kementerian, bagi pemerintah. Baik. Dan peluang itu bagi Kadin yang itu bisa nanti disinkronisasi agar kita bisa bekerja sama untuk saling mengisi dan kita mencari solusi bagaimana kekurangan dalam bahasa itu bisa kita tanggulangi. Oke, baik. Saya akan ke Bang Rian. Bang Rian, kalau misalnya Anda kan sudah bekerja di luar negeri, sudah bekerja di London, tantangan juga sudah Anda hadapi, ada nggak sih tips dari Anda untuk Gen Z mungkin yang saat ini nonton di TV One? Silakan. Mungkin kesannya sepele ya, tapi Oke. belajar untuk mengkomunikasi, belajar untuk mendengar, dua hal ini dulu deh. Nggak usah bikin banyak to-do list, tapi fokus ke cara menyampaikan diri, cara mendengar, cara berinteraksi dengan orang. Bahkan sekecil basa-basi dengan berbagai orang, itu hal-hal yang sangat-sangat penting. Jadi kemampuan untuk beradaptasi dalam membawa diri itu aku rasa nomor satu, di luar kualifikasi. Oke, baik. Tetapi kalau dari skill, kualifikasi dan sebagainya seperti apa Bang Rian? Apakah kita cuma fokus untuk komunikasi saja ke sana tanpa membawa skill atau seperti apa? Nah, untuk skill itu tergantung ya, karena memang permintaannya minimumnya untuk itu sangat tinggi. Aku rasa di sini semua hal tuh cukup terregulasi. Jadi misal kalau mau menjadi akuntan atau petani atau menjadi psikolog itu banyak tes yang perlu dilalui gitu ya. Dan untuk mengambil tes tersebut aja udah mahal dan lama. Tapi katakan untuk profesional lain, aku ekonom, memang perlu banyak pengalaman luar biasa atau memang dari sekolah-sekolah tertentu, sayangnya seperti itu. Karena memang pasar di London, terutama di London, memang sangat-sangat selektif tentang hal tersebut dan memang kompetisinya itu dari mana-mana. Oke, tapi Bang Rian pastinya berbeda ya kalau misalnya Anda yang sudah pernah berkuliah di sana dengan pekerja migran yang memang berkuliah di Indonesia kemudian bekerja di sana itu pasti ada kesenjangan yang berbeda. Bagaimana Anda melihatnya perbedaan tersebut?
Iya, saya rasa itu perlu banyak kenalan ya untuk dari situ. Mungkin bisa dicoba dengan networking. Beberapa orang Oke, saya rasa, oke baik ya Bang Rian. beberapa orang, Silakan dilanjutkan. ya maaf, beberapa orang saya memang tahu daftar dari Indonesia dan alhamdulillah dapat kerja di London. Tapi itu antara memang kenal orang seperti networking atau memang di sini karena memang ada stigma dari orang London sendiri bahwa pekerja dari luar negeri mungkin punya standar yang berbeda dengan apa yang diminta dari di London. Jadi untuk mengelabui hal tersebut memang harus kenal orang, banyak banyak ngobrol, banyak cari tahu, banyak bertanya dan tentu dengan keberuntungan. Oke, harus mempersiapkan Memang standar tidak ada tersebut jalan begitu yang ya. Kita akan lanjutkan usai jeda ya. berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.